Halo guys, masih bersama channel kita ya. Kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman adik kelas saya dulu yang dibuka mata batinnya oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Saat itu saya masih kelas 3 SMA. Dan memang sekolah SMA saya dulu sangat angker karena dekat dengan makam dari warga sekitar. Adik kelas saya ini bernama Widya. Dan memang Widya ini seharusnya mempunyai kemampuan yang memang belum bisa diasah karena masih muda. Sebenarnya Widya ini sudah mempunyai kemampuan tentang ilmu gaib yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Tapi ya memang belum kelihatan karena masih muda. Kejadian bermula ketika Widya sedang jajan di depan SMA saya. Biasanya di situ banyak pedagang ketika jam istirahat berbunyi, dan siswa-siswa pun sering jajan di sana, termasuk Widya. Saat itu Widya seperti siswa lainnya sedang memakan jajanannya di depan sekolah. Tapi hari itu memang hari yang sial baginya, karena ada kejadian yang takkan pernah bisa dia lupakan sampai saat ini. Ketika sedang ngobrol dengan temannya, tiba-tiba Widya didatangi oleh seorang laki-laki tua, memakai baju putih panjang dan memakai sorban di atas kepalanya. Lelaki tua itu lantas memegang kepalanya Widya dengan membaca mantra yang tidak tahu artinya. Hanya terus komat kamit mulutnya membacakan mantra tersebut. Widya pun merasa kaget karena tidak mengenal siapa orang itu. Setelah lelaki itu selesai membaca mantra, ia melepaskan pegangan di kepala Widya. Dan anehnya, lelaki tua itu langsung menghilang tanpa jejak apapun. Bel pun berbunyi menandakan istirahat sudah selesai. Widya pun dan siswa lainnya masuk ke kelas masing-masing. Tetapi Widya masih ada yang mengganjal. Apa yang dilakukan lelaki tua itu kepadanya? Widya pun merasa aneh dengan apa yang terjadi sekarang. Hal-hal aneh pun sering bermunculan setelah kepalanya dipegang lelaki tua itu. Ketika mau masuk kelas, di depan kelasnya ada pohon kandil yang sangat besar. Dan di situ dia melihat sosok wanita berambut panjang menunduk dan memakai baju putih. Tidak hanya itu saja, Widya juga melihat sosok anak kecil dengan seluruh badannya berwarna hitam dan matanya merah menyala yang sedang menatap ke arahnya. Widya mulai merasakan beberapa keganjilan yang terjadi setelah kedatangan lelaki tua itu. Untungnya, Widya tidak takut dengan hal-hal yang dia temui. Kejadian itu tak berhenti sampai di situ saja. Ketika pelajaran dimulai, di kelasnya dia melihat banyak sosok yang ada di dalam kelas, seperti pocong, kuntilanak, genderuwo, dan tuyul. Widya merasa diawasi oleh makhluk yang tak kasat mata itu, tapi dia hanya diam saja
menganggap kalau tidak ada apa-apa di sekelilingnya. Padahal sangat banyak makhluk halus yang ada di kelasnya maupun di SMA-nya itu. Seharian penuh, Widya terus mengalami kejadian yang tidak masuk akal. Dia bisa melihat makhluk halus di berbagai sudut di sekolahnya. Padahal selama ini dia tidak bisa melihatnya. Karena sudah tidak tahan lagi, Widya pun mencoba mencari guru yang bernama Pak Agus. Beliau adalah guru fisika, tetapi mempunyai kemampuan tentang ilmu gaib. Ketika Widya ingin menemui Pak Agus ini, tiba-tiba di depannya sudah ada Pak Agus yang dia cari. Seakan-akan beliau sudah tahu apa yang terjadi kepadanya. Widya lalu berusaha menceritakan tentang apa yang terjadi kepadanya. Setelah bertemu dengan lelaki tua itu, dan Pak Agus pun hanya tersenyum, seolah sudah tahu semua yang terjadi kepada Widya. Widya pun lalu dijelaskan ke Pak Agus tentang apa yang sudah terjadi kepadanya, yaitu Diasti sudah dibuka mata batinnya oleh lelaki tua yang bertemu dengannya tadi siang. Widya pun penasaran dan mencoba menanyakan kepada Pak Agus, "Kenapa harus saya, Pak? Bukan orang lain. Bukannya masih banyak ya siswa-siswa yang lainnya? Kenapa harus saya yang dibuka mata batinnya, Pak?" Pak Agus pun lalu menjawab, "Karena kamu mempunyai sesuatu yang dicari oleh lelaki itu. Karena lelaki tua itu sedang mengujimu. Kalau kamu lulus ujian, maka kamu akan dijadikan muridnya, Widya." "Kemampuan apa ya, Pak? Kok saya jadi penasaran?" tanya Widya. "Kamu tidak perlu tahu itu, Wid. Yang penting saya mau tanya, tetap mau dibuka mata batinnya atau saya tutup?" pinta Pak Agus. "Tutup saja, Pak. Saya sudah tidak tahan dengan kejadian seharian ini," jawab Widya. Kemudian Widya disuruh menutup matanya oleh Pak Agus. Widya pun lalu memejamkan matanya, dan Pak Agus memulai ritualnya seperti apa yang dilakukan lelaki tua itu yang telah membuka mata batin Widya. "Sudah, Wid, coba buka matamu. Sekarang bisa melihat apa?" "Alhamdulillah, Pak, sudah normal lagi. Sudah tidak ada sosok-sosok yang tadi saya lihat, Pak. Terima kasih ya, Pak." Pak Agus lalu menasihati Widya, "Terus berdoa ya, Wid, dan terus melakukan ibadah agar terjauh dari malapetaka." Widya pun menjawab, "Baik, Pak, terima kasih atas bantuannya. Semoga dibalas oleh Yang Kuasa ya, Pak. Amin." Widya pun langsung kembali ke kelasnya dengan hati yang sangat gembira, karena sudah tidak bisa melihat lagi sosok-sosok makhluk gaib yang seram sekali. Hal itu masih teringat sampai sekarang di pikiran Widya, dan Widya merasa dapat pengalaman yang luar biasa. Memang kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi kepada kita,
Maka saran saya, lakukan apapun yang terbaik di setiap harinya agar kita tidak bisa menyesal di kemudian hari. Demikian ceritanya. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.